Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kiswah akidah akhlak pra PH 1 ya. Pra PH 1. Wah, belum dihapus. Pra PH 1. Nah, apa saja? Nah, di sini ada beberapa materi. Di sini ada tentang kalimat thayyibah, ini pengertiannya dan keutamaannya dan penggunaan bacaannya. Ini kalimat thayyibah subhanallah yang terima suci Allah. Kalimat thayyibah masya Allah atas kehendak Allah, artinya kalimat thayyibah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oke, kita sekilas saja kalau yang itu. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini ada beberapa pengertian amanah, titipan, kewajiban, kepercayaan, dan kesetiaan. Terus istilah menunaikan segala sesuatu yang dititipkan sebagai seseorang. Pembagian amanah ini ada ke Allah, ada ke manusia. Terus ciri-ciri keutamaan beramanah ini ada. Sama seperti di dalam video pembahasan ya, materi pembahasan. Kita langsung saja ke materi soal yang pertama. Lafal masya Allah digunakan sebagai ungkapan berikut ini. Kata kuncinya adalah kecuali. Ini harus diperhatikan. Kecuali berarti cari yang bukan menyaksikan kejadian luar biasa. Ini betul, berarti ini enggak. Surprise ini juga. Melihat kematian, nah ini dia yang paling tepat. Melihat kematian. Ini kalau melihat kematian ini biasanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2. Pertanyaan berikut yang termasuk peristiwa mengejutkan berangkat sekolah ini biasa aja. Tapi kalau misalkan sekarang, mengejutkan, kita berangkat sekolah, enggak ya. Ini kategorinya atau keadaannya seperti sekolah biasa, berangkat ke sekolah, makan pagi, mandi sebelum sekolah, menjadi juara kelas. Nah, yang paling heboh itu atau paling mengejutkan itu adalah biasanya kita terinformasi menjadi juara kelas. Yang paling tepat adalah ini, juara kelas. Kita buka kelas, kita menang, kita juara kelas. Aku juara kelas. Nah, kayak gitu kan. Peristiwa mengagumkan atau mengagetkan. 3. Arti dari kalimat subhanallah tadi di atasnya sudah. Subhanallah itu maha suci Allah. Maha suci Allah. 3C. 4. Sesungguhnya yang berhak mendapatkan pujian hanyalah siapa? Presiden, diri sendiri, guru, Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tepat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang mengingkari nikmat Allah disebut. Ini kemarin banyak yang salah di sini. Yang paling tepat adalah kufur. Musyrik itu menyekutukan Allah, kafir itu dia masih keluar dari Islam, mukmin itu orang yang beriman. Kufur. 6. Ucapan Allahu Akbar disebut bacaan apa nih? Yang paling tepat adalah tahlil, takbir, tahmid, atau tasbih. Yang paling tepat adalah takbir, walaupun nanti di tasbih ada, tapi yang paling tepat adalah takbir. Tasbih itu ada 3. 7. Arti dari kalimat Allahu Akbar. Akbar itu maha besar. Mana yang maha besar? Ini Allah yang maha besar. Ini 7. 1C, 2D, 3C, 4D, 5A, 6B, 7A. Oke, 8. Ini udah ya. Kita lanjut ke 8. Hapus dulu. 8. Lafal subhanallah bisa diucapkan. Mana lafal subhanallah bisa diucapkan ketika ini yang paling utama nih. Apa? Menolong orang, membantu orang tua, membaca Quran atau melihat keindahan alam. Yang paling tepat adalah maha suci Allah, ini keagungan. Melihat keindahan alam. 9. Mengucapkan Allahu Akbar akan mengingatkan kita kepada kebesaran Allah, keindahan alam sekitar, masa kecil kita, kedua orang tua kita. Ya, yang paling tepat yang mana? Yang A jawabannya ya.
10. Arti dari kalimat Masya Allah. Masya Allah, ini atas kehendak. Jawabannya adalah B, atas kehendak. Selanjutnya adalah 11. Tony sedang berlayar ke Papua di tengah laut. Ketika malam, pemandangan laut terlihat sangat indah. Sebagai seorang muslim hendaknya mengucapkan, mana nih? Ini berarti keadaan malam tidak ada pengaruh manusia. Yang paling tepat adalah subhanallah. Karena tidak ada pengaruh manusia ya. Tidak ada campur tangan manusia. 8D, 9A, 10B, 11B. Kita lanjut ke 12. Mohon maaf, ada suara lagi takbiran. 12. Cecep merupakan anak kampung yang baru pertama kali ke Jakarta. Ketika melihat bangunan yang menjulang tinggi ke langit, ia pun kagum. Ucapan kalimat thayyibah yang tepat pada saat itu adalah, mana nih yang paling tepat? Ingat, melihat bangunan menjulang tinggi ke langit. Kagum, kata kuncinya kagum nih. Ini berarti ada campur tangan manusia. Yang paling tepat adalah C, Masya Allah. 13. Sarip merupakan imam masjid di kampungnya. Besok merupakan hari raya Idul Fitri. Kalimat yang dikumandangkan Sarif pada saat malam sebelum Lebaran adalah kalimat apa nih? Ini gampang banget. Takbiran. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Atau Allah Maha Besar. Selanjutnya 14. Seseorang yang memiliki sifat amanah akan selalu titik-titik melalaikan, melupakan, memenuhi, mengingkari. Yang paling tepat adalah C, memenuhi. 15. Jika ada teman yang kesusahan nih, gimana nih kalau ada teman yang kesusahan? Membiarkannya, membantunya, mendiamkannya, atau mempermalukannya? Nah, kita sebagai orang muslim harus membantunya. 16. Menjaga amanah diri sendiri. Ini kata kuncinya, diri sendiri dapat dilakukan dengan cara, ini yang paling tepat, menjaga kesehatan. Ya. 17. Ahmad menemukan uang di depan kelas, berarti bukan punya dia nih. Ahmad menyerahkan uang tersebut kepada gurunya. Berdasarkan cerita tersebut, Ahmad memiliki perilaku jujur, disiplin, rendah hati, atau sopan santun. Yang paling tepat yang mana? Sopan santun. Yang paling tepat adalah jujur lah, jujur ya. 18. Orang yang berkhianat atau mengingkari janji pada hari akhir, ia akan masuk 18. Dia akan masuk apa? Surga, Firdaus, Jannah, atau neraka? Neraka. Oke, 12C. 13. Allahu Akbar. 14. Memenuhi. 15B membantunya. 16A menjaga kesehatan badan. 17A jujur. 18D neraka. Nah ya, kita masuk ke 19. Jika orang tuamu sedang dalam kesusahan, kita harus apa nih? Membiarkannya, membantunya, mempermalukannya, atau mendiamkannya. Nih, jangan sampai kita mendiamkan orang tua nih ya. Berarti yang paling penting adalah membantunya. Jangan pura-pura nggak tahu kalau orang tua ada kesusahan itu. Kita harus bantu. 20. Apabila kita tak sengaja ya berbuat salah kepada teman, kita harus tak sengaja juga, kita harus gimana nih? Apakah diam saja? Nggak tahu. Minta maaf jika disuruh, segera minta maaf, atau minta maaf pada hari yang berbeda. Yang paling tepat yang mana? Segera minta maaf walaupun kita tak sengaja melakukannya. 21. Contoh perilaku menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Amanah Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan surat, makan bergizi, berolahraga secara teratur, atau berpuasa di bulan Ramadan. Yang paling benar berpuasa di bulan Ramadan. 22.
Salah satu manfaat diri kita mengerjakan perilaku amanah nih. Diri kita, manfaatnya apa ya? Sedikit teman, banyak dicurigai orang lain, dipercaya oleh teman orang lain, ditakuti orang-orang yang lain, adalah dipercaya orang lain. 23. Sifat amanah merupakan ciri-ciri ciri-ciri dari orang yang beriman. Selanjutnya udah ya, 19B, 20C, 21D, 22C, 23D beriman. Kita lanjut ke 24. Ininya 24. Amanah menurut bahasa artinya kecuali titipan betul, kewajiban betul, kepercayaan betul. Nah, ini yang bukan sedekah. Yang paling tepat adalah sedekah. 25. Contoh perbuatan amanah yang termasuk kepada amanah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sawa menyampaikan pesan makanan kepada ibu. Makanan ibu kepada ayah, ini kepada manusia. Syofa berkecukupan dan melaksanakan ibadah haji. Nah, ini bagus nih, ibadah wajib kalau sudah cukup. Kita lihat dulu yang lainnya. Samro menyampaikan informasi yang diberikan pamannya kepada ibunya. Informasi paman ke ibunya. Ini manusia dengan manusia. Kita tandain. Ini yang salah. Ini yang salah juga. Ini masih kita belum tahu nih. Sofwan memberikan pengarahan sebagai ketua kelas. Ini ketua kelas kata kuncinya. Terkait tugas MTK kepada teman-temannya. Berarti ini manusia kepada manusia dalam hal tanggung jawab atau kewajiban. Berarti yang paling tepat adalah B. 25B. Lanjut ke 26. Atau nomor 1. Salah satu hikmah dari kita mengucapkan kalimat thayyibah adalah, kita ambil satu aja ya, adalah mendapatkan pahala dari Allah. SWT. Ya. Yang kedua, tulisan kalimat thayyibah. Tuliskan kalimat thayyibah yang diucapkan ketika kita melihat orang yang sudah merancang aplikasi pembelajaran online secara luar biasa. Ini kata kuncinya berarti ada orang yang merancang aplikasi. Berarti Masya Allah. Ya. 3. Tuliskan 2 tempat penggunaan kalimat thayyibah. Allahu Akbar. Ini apa ya Allahu Akbar? Ini yang paling pertama adalah ketika sedang takbiran. Yang kedua adalah ketika sedang melaksanakan sholat ya. Dan lain-lain. Selanjutnya 4. Tuliskan nama surga tempat orang hidup kekal yang bersikap amanah, dari orang yang bersikap amanah. Apa nih nama surganya? Yaitu surga Firdaus. Yang terakhir, tuliskan maksud dari amanah adalah salah satu sifat Nabi dan Rasul. Ini kenapa? Maksudnya adalah kita sebagai umat muslim atau umat Nabi Muhammad SAW sudah wajib ketika sudah meneladani sifat beliau
maka kedudukan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti, kalau misalkan kita sudah melaksanakan amanah, kedudukan kita akan dimuliakan, sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah, begitu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini bisa bisa diperluas lagi jawaban, terutama yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 isian. Dari Bapak juga sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.